Halo Sobat Penat, gue akan memberitahu kalian cara untuk kirim cerita ke kita. Cukup tuliskan cerita kalian dan kirimkan ke email kita. Jika kalian terpilih, akan ada balasan dari kami. Baiklah, mari kita terjun ke cerita kali ini. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hal apa sih yang pantas diperjuangkan? Dapetin nilai tertinggi demi prestasi di sekolah? Banting tulang demi mengejar kerjaan impian? Atau grinding level di game favorit kalian? Menurut gue, cita-cita itu patut diperjuangkan. Baik itu prestasi, karir, maupun cinta. Hai, nama gue Nadia. Gue emak-emak berumur 30 tahunan lah. Tapi silahkan anggap diriku ini forever 17 tahun ya, gengs. Karena jiwa gue jiwa muda. Titik. Hidup gue sekarang bisa dibilang berbahagia. Tapi gengs, semua ini gak serta-merta gue dapetin jatuh dari tower sutet ya. Ini semua salah. Kami dapatkan dengan perjuangan yang keras. Lebih keras dari otot The Rock dah. Oke, jadi orang tua gue bisa dibilang orang yang berkecukupan. Apapun yang gue mau bisa mereka penuhi dengan mudah. Dan gue ngebales kebaikan mereka dengan prestasi gue di sekolah yang bagus sekali. Saking bagusnya orang mah ranking 3, 2, 1. Gue mah ranking 0. Kurang apa lagi tuh? Sampai di saat kelulusan SMA, gue dapet beasiswa. Beasiswa buat kuliah di luar negeri. Tepatnya di Malaysia. Orang tua gue bahagia banget tuh waktu denger gue dapet beasiswa. Gue pun bahagia. So, gak pakai lama gue terima tawaran kuliah di luar negeri itu. Dan dalam waktu singkat, gue terbang ke Malaysia. Tapi gak segampang itu, bos. Kuliah di negeri orang emang kelihatan prestigious. Apalah itu bahasa kerennya. Walau begitu, kita pasti bakal merasa kesulitan dan tertekan. Kayak culture shock, bahasa yang beda, dan lain-lain. So, di tahun-tahun pertama, gue kesulitan buat beradaptasi di lingkungan baru. Untungnya nih gue melewati ini semua gak sendokir. Ada nih satu lagi mahasiswa rantau yang nemenin gue di waktu-waktu yang sulit ini. Dia orang Turki, gengs. Namanya Zubair. Dia kurang lebih sikonnya sama kayak gue. Jauh dari rumah, linglung, dan tersesat di negara orang. Gue pertama ketemu si Zubair ini di kelas. Kebetulan kami waktu itu dapat PR kelompokan. So, kami ketemulah di salah satu food court deket kampus. Buat ngerjain tugas lah. Masa buat ngejajah negeri orang? Kita ngobrol masih pakai bahasa Inggris tuh waktu itu. Karena ya gue kagak tahu bahasa Turki. Apalagi dia. Mana tahu bahasa Wakanda, coy. Kita kerjain tuh tugas sampai kelar. Malah keterusan ngobrol. Pada saat itu, kita saling curhat perihal ribetnya kuliah di negeri orang. Dari obrolan sama si Zubair, gue tahu kalau dia ini jauh lebih pintar dari gue. Why? Enggak. Bukan karena kepalanya lebih gede dari gue. Si Zubair ini kuliah di Malaysia pure dari beasiswa negaranya. Wow. Dia cerita kalau tadinya dia bahkan gak mau kuliah. Karena keluarganya di rumah itu miskin sekali, kawan. Dia pengen kerja aja. Tapi orang tuanya bilang, kalau kesempatan ini jangan disia-siakan. Apalagi di luar negeri ya kan. Mumpung belum ada kuliah di luar planet. Kalau dapat di luar negeri mah sikat aja, bos. Dia juga bilang, mungkin dengan dia bisa dapetin kerjaan yang bagus, orang tuanya bisa hidup enak. Gila, gue salut bin cokulut. Karena dia mau berjuang sekeras itu demi keluarganya. Saat itu gue udah mikir bejir, cowok idaman banget nih orang. Seiring waktu berjalan, gue dan Zubair ini makin dekat. Karena kita relate satu sama lain sebagai mahasiswa rantau super jauh. Jujur, sebenarnya dari awal deket sama dia, gue ini cuma ada rasa respect. Tapi ya orang hebat kayak dia yang mau berjuang keras, siapa sih yang gak suka? So, benih cinta mulai tertanam di hati gue. Long story disingkat jadi short, kami pun jadian di tahun ketiga perkuliahan. Belum bilang-bilang ke ortu sih, cuma kami udah saling suka dan mau melangkah ke jenjang yang lebih serius setelah lulus. Beberapa bulan setelah itu, kami dapat libur semesteran. Gue pulang dong ke rumah, karena emang udah jadwalnya. Si Zubair mah nggak pulang, karena mau ngehemat uang sambil cari kerja sambilan katanya. Jir, emang husbu idaman dah, pekerja keras.
Di rumah, gue ceritain perihal hubungan gue dan Zubair ke ortu. Ibu gue saat itu seneng bukan main, karena bisa dapet calon mantu dari luar negeri. Apalagi setelah dengar penjelasan gue soal sifat Zubair, yang bener-bener pria idaman. Tapi, di sisi lain, bokap gue ternyata menolak mentah-mentah hubungan gue dan Zubair. Dia nggak ngebolehin gue buat nikah sama Zubair, karena dia nggak mau gue dibawa ke negeri orang. Apalagi ngelihat background keluarga Zubair yang bisa dibilang miskin. Gue adu mulut sama bokap waktu itu. Gue berusaha meyakinkan dia kalau Zubair itu orang yang paling cocok buat gue. Tapi, apapun yang gue ucapkan selalu dipatahkan dengan argumen bokap yang solid. Sampai di titik gue nggak bisa berkata-kata, dan langsung aja pergi ke kamar ninggalin mereka. Selama liburan, gue jadi jarang ngobrol sama orang tua gue. Tentu aja gue bilang hal ini ke Zubair. Dia kecewa berat dengar apa yang gue sampein. Kita berdua diskusi panjang lebar selama liburan. Gimana caranya buat ngeyakinin orang tua gue. Waktu terus berlalu, tapi solusi masih belum terlihat. Akhirnya, H-3 hari sebelum gue balik lagi ke Malaysia, Zubair bilang, "Nadia, biar saya yang ngomong ke orang tua kamu nanti." Gue cuma mengiyakan omongan dia. Dia tahu kalau gue nanti ke Malaysia pasti dianterin bokap nyokap. Jadi, kayaknya dia niat buy one duel sama bokap deh, buat ngedapetin restu beliau. Jir, jadi khawatir gue. Tiba di hari gue balik ke Malaysia. Sampainya di bandara, Zubair udah mejeng nunggu gue dan keluarga. Dia memperkenalkan diri di depan orang tua gue dan meminta restu mereka buat menikahi gue setelah lulus nanti. Oh ya jelas, bokap gue marah dan nolak dia mentah-mentah. Gue berusaha menenangkan bokap saat itu. Nyokap akhirnya meredakan suasana dengan ngajak kita semua ngobrol baik-baik di tempat lain. Setelah diskusi cukup panjang yang kelihatan gak akan ada akhirnya, Zubair ngasih penawaran ke bokap gue. "Baik pak, kalau begitu berikan saya waktu. Saya akan mencari karir yang baik. Dan saya akan berjuang agar bisa diterima oleh keluarga bapak." Ngedengar ini, bokap gue langsung pergi ninggalin Zubair tanpa banyak bicara. Gue sama nyokap ngikut bokap keluar. Sampai di akhir perkuliahan setelah lulus, Zubair minta ngobrol serius sama gue. Dia bilang, "Kita harus putus sekarang." Gue menerima dengan sedih. Tapi, sambil mengusap air mata gue, dia janji, begitu dia siap, dia bakal datang lagi buat gue. Dia juga minta gue supaya bersedia nunggu dia sampai dia bisa meyakinkan bokap gue. Udah kayak pemerintahan aja ngasih janji-janji. Tapi gue yakin sih, dia pasti menepati janjinya. Setelah itu, gue pulang ke Indonesia. Sementara Zubair menetap kerja di Malaysia. Kita berdua masih keep in touch, saling bertukar informasi. Gue tahu dari info teman-teman perkuliahan yang di Malaysia, kalau Zubair mati-matian berjuang mengembangkan karirnya. Bahkan, gue juga dengar kalau di sela-sela waktu, Zubair belajar kultur dan bahasa orang Indonesia. Dia benar-benar serius mau berjuang buat ngedapetin gue. Gue pun ikut terbakar dengan semangat Zubair. Gue berjuang menjadi wanita yang pantas untuk orang sehebat dia. Bokap dan nyokap ngeliat perjuangan gue mengembangkan karir, belajar jadi istri yang baik, dan belajar kultur Turki. Kadang, ortu gue nanya kenapa gue berjuang sekeras ini. Dengan bangga gue jawab, demi ngebalas usaha yang mau berjuang demi aku. Bokap gue paham betul apa maksud perkataan gue. Tapi, dia gak pernah komen apa-apa. Sekedar ngeliat gue ngegeprek tulang sendiri aja tiap hari. Beberapa tahun kemudian, Zubair minta izin ke gue buat datang ke rumah. Dia datang dengan pakaian rapi, bawa mobil, dan kelihatan kayak bos-bos gitu deh. Dia ngagetin keluarga gue dengan omongan dia yang udah pakai bahasa Indonesia yang fasih, jir. Dia juga ngebuktiin kalau dia udah punya segala yang jadi persyaratan bokap gue, termasuk pekerjaan dan kediaman di Indonesia. Dia sekali lagi minta bokap gue buat mempertimbangkan. Bokap akhirnya luluh dengan perjuangan kami berdua. Beliau akhirnya mengizinkan kami menikah. Nggak pakai lama, 2 bulan setelahnya, kami pun menikah. Dan hidup bahagia sampai sekarang. Seperti yang gue bilang, kalau emang hal yang ingin lu capai pantas untuk diperjuangkan, jangan sampai lu nyerah di hal itu. Lihatlah keluarga kecil gue. Semua ini bisa kami dapatkan karena kami berdua nggak menyerah dalam hidup ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang berjuang ya. Dadah! Beautiful. Semoga kita semua bisa mendapatkan kisah yang sama manisnya. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like
komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao!